Polemik dugaan pelanggaran hak cipta lagu Bilang Saja yang menyeret nama-nama besar seperti Agnes Mo, Ahmad Dhani hingga Ari Bias kembali bergulir ke babak baru dan semakin panas. Meski telah menang di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, Ari menjelaskan kasusnya masih belum selesai karena ia juga melaporkan Agnes ke Barreskrim Mabes Polri sejak Juni 2024. Terkait laporannya yang seolah jalan di tempat, Ari mengungkapkan bahwa penyidik kepolisian sempat kesulitan memanggil Agnes Mo karena penyanyi 38 tahun itu menetap di Amerika Serikat. Namun dengan keberadaan Agnes di Indonesia saat ini, kabarnya ia akan menghadiri pemeriksaan sebagai terlapor dalam waktu dekat. Lantas benarkah setiap detik ini belum ada itikat baik dari Agnes Mo untuk bertemu dengan pihak Ari Bias? Kalau menurut saya sih masih belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Tapi karena ini pengadilan niaga, jadi tidak ada banding, langsung ke kasasi Mahkamah Agung, dan di kasasi Mahkamah Agung itu tidak seperti persidangan kemarin, tidak ada saksi, tidak ada pemeriksaan bukti, hanya memeriksa berkas-berkas atau memeriksa apakah penerapan hukum oleh hakim sudah benar, cuma itu aja. Jadi ya memang prosesnya mungkin agak lama sih, mungkin 3 bulanan gitu. Ini kan proses pelaporan polisi di Barreskrim itu sudah lebih dahulu daripada proses gugatan di pengadilan niaga. Itu sudah lebih dahulu, kalau nggak salah bulan Juni laporan polisinya. Dan setelah itu sudah dilakukan banyak pemanggilan atau klarifikasi dari saksi-saksi kan. Kalau nggak salah sudah ada 9 saksi yang dipanggil. Nah, dan terakhir informasinya memang tinggal meminta klarifikasi dari Agnes sendiri, karena waktu itu kendalanya kan katanya masih di Amerika. Nah, kemarin kebetulan mungkin penyidik juga sudah mengetahui, kan ada di podcast, berarti ada di Indonesia. Terus kuasa hukum saya bertanya, maksudnya ada nggak pemeriksaan kebetulan lagi di Indonesia. Ternyata informasi dari penyidik tuh hari Kamis minggu lalu itu memberitahukan kami ya, bahwa sudah confirm ada permintaan klarifikasi, undangan klarifikasi, kan ini masih sifatnya penyelidikan kepada ada Agnes Mo itu di minggu ini katanya. Minggu ini itu Kamis kemarin. Nah, setelah itu saya belum dapat informasi lagi, tanggalnya kapan, waktunya, harinya kapan, itu aja. Kalau saya kan hanya berbicara soal perilaku di luar hukum. Kalau kayak hukum sama Bang Miola, perilaku di luar hukum ya saya. Ya kalau Agnes adalah warga negara yang baik, dia pastinya datang kalau diminta keterangan oleh Barreskrim. Sementara itu, Ahmad Dhani yang belakangan namanya juga ikut terseret dalam polemik memberikan pesan menohok bahwa permasalahan yang terjadi saat ini bukanlah antara dirinya dan juga Agnes Mo ataupun dengan Ari Bias, karena semua itu adalah proses hukum dan sepertinya Agnes harus mengikutinya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dhani bahkan tegas menyebut pihak yang masih mengatakan bahwa dirinya berkonflik dengan Agnes sama saja artinya dengan otak udang. Ya, jadi banyak masyarakat yang berpikir bahwa ini adalah Ahmad Dhani versus Agnes. Saya gambarkan berarti otaknya otak udang. Ini bukan Agnes sama musuh Ahmad Dhani, bukan. Saya nggak pernah ada masalah dengan Agnes. Agnes nggak pernah menyakiti saya kok. Tapi kalau ada yang berpikir bahwa itu adalah Agnes versi Ari Bias, itu juga salah. Karena sekarang ini kasusnya adalah Agnes versus hukum. Kemarin udah Agnes versus hakim dan dia dikalahkan oleh hakim. Sekarang Agnes versus Barreskrim. Nggak ada hubungannya sama Agnes versus Ahmad Dhani, nggak ada. Ngomongin orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah Agnes versus saya. Kan Agnes kan juga nggak mau. Agnes kan juga sudah self-claimer bahwa ini bukan penyanyi versus pencipta lagu. Saya jelaskan juga bahwa ini juga bukan Agnes versus Ahmad Dhani, bukan Agnes versus Ari Bias. Kemarin Agnes versus hakim,
dan Agnes kalah, divonis bersalah. Sekarang Agnes versus Bareskrim. Nanti lama-lama Agnes versus P21. Agnes versus jaksa nantinya. Nanti balik lagi Agnes versus pengadilan negeri. Udah nggak ada hubungan dengan Ahmad Dhani, jauh. Terkait tudingan Agnes bahwa dirinya meminta video dukungan politik, Dhani pun memberikan klarifikasinya. Ia mengaku bahwa permintaan itu tidak hanya ditunjukkan kepada Agnes, namun juga sejumlah rekan-rekan seperti Raffi Ahmad hingga Ariel Noah. Dhani pun turut menyindir Agnes jika memang punya bukti-bukti yang meringankan atau pembelaan, ada baiknya dibawa ke pengadilan. Jangan justru omong-omong lewat podcast atau platform media sosial lainnya. Saya minta video ke semua orang. Agnes aja GR dipikir saya minta video ke dia doang. Saya minta video ke semua orang. Raffi ngasih video, Raffi Ahmad. Ariel ngasih video. Biasa aja kan, namanya juga ketemu. Tapi hubungan terakhir atau ketemu Agnes, kalau Pak sendiri kapan? Maksud komunikasi? Udah lama tuh. Makanya itu nanti kalau misalnya sampai P21, seandainya sampai masuk pengadilan negeri, ya nanti bukti-buktinya dikumpulin lagi untuk dijelaskan kepada hakim. Nggak usah dijelaskan kepada Deddy Corbuzier kan nggak tahu apa-apa. Lebih lanjut, Dhani menegaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah segalanya tentang hukum, namun juga etika seorang penyanyi terhadap pencipta lagu. Ia juga berpesan kepada para musisi muda untuk jangan meniru adab Agnes yang menurutnya sangatlah tidak baik. Tak hanya itu, Dhani juga menegaskan bahwa dirinya bukan mengkritik satu pihak, melainkan semua musisi terkait betapa pentingnya menghargai kerja keras para pencipta karya. Ya sebenarnya pembelajaran adab aja gitu. Bahwa semua itu nggak harus hukum, semua itu nggak harus hukum, bisa juga namanya etik. Karena nggak tahu nih kan yang S3 hukum nih, filosofi dokter daripada apa ilmu hukum. Bener nggak bahwa etik itu di atas hukum, etika moral? Betul. Salah satu sentilan juga nggak sih Pak De untuk kepada musisi ini untuk lebih ingat kepada pencipta Penyanyi. Penyanyi. Jangan sampai adabnya Agnes ini ditiru oleh yang muda-muda. Karena adabnya Agnes ini tidak baik kepada pencipta lagu. Harus saya kasih tahu ya? Harus saya sih mengkritisi semua ya. Saya mengkritisi semua. Ya intinya saya tidak suka kepada kepada penyanyi yang tidak menghargai pengarang lagu. Saya WA satu-satu penyanyi udah diurus belum izin-izinnya. Izin kepada penyanyi udah diurus belum? Kalau belum diurus segera diurus daripada ada masalah di kemudian hari. Seperti halnya Ari Bias, Agnes Mo sampai detik ini masih tetap teguh dengan pendiriannya. Yakin bahwa dirinya tidak bersalah, ia pun diketahui telah mengajukan kasasi terkait keputusan pengadilan niaga yang menyatakan dirinya bersalah dan harus membayarkan sebesar 1,5 miliar rupiah. Di sisi lain, Ari juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencabut laporan pidananya di Bareskrim Mabes Polri. Apalagi menurutnya sampai detik ini Agnes masih belum bisa menerima jika dirinya melakukan kesalahan. Dengan dukungan sejumlah pihak terutama para pencipta lagu di Indonesia, Ari memilih untuk melanjutkan seluruh prosesnya sehingga bisa menjadi pembelajaran penting bagi para pelaku seni untuk saling menghargai satu sama lain. Ya saya serahkan aja prosesnya kepada penyidik ya, untuk proses secara adil. Karena ini juga sudah ada putusan pengadilan niaga, itu juga boleh jadi bahan pertimbangan penyidik, dan apa yang digali dari saksi-saksi itu adakah fakta-fakta lain yang terungkap, kita juga tidak tahu. Tapi saya mohon sih kepada penyidik Bareskrim untuk memproses ini setransparan mungkin dan seadil-adilnya. Belum ada niat untuk cabut laporan, belum ada. Karena kan
lihat ya Agnesmo masih belum terima bahwa dia telah melakukan kesalahan, intinya itu kan. Ya karena dia belum terima, kita hargai juga dia untuk melakukan kasasi. Tapi karena proses pidana ini sudah lebih dahulu, jadi saya juga hormati kami juga untuk melanjutkan sampai penyelidikan ini sampai tuntas. Kalau ada yang berpikir bahwa itu adalah Agnes versi bias, Ari Bias, itu juga salah. Karena sekarang ini kasusnya adalah Agnes versus hukum. Nggak cuma minta maaf, saya semua yang masih S1 nggak usah komen lagi. Yang masih S1 nggak usah komen. Alasannya Pak Ade? Ya karena belum ahli. Belum ahli. Berarti Kalau memang masih belum kompeten. Sekedar S1 itu belum ahli. Kalau mau komen ya di pengadilan nanti bela Agnes. Gitu, bener nggak Bang? Betul. Iya. Kalau mau bela Agnes di pengadilan, yang merasa paham hukum ya. Polemik dugaan pelanggaran hak cipta antara Agnesmo dan Ari Bias tak pelak memunculkan berbagai pro kontra di tengah publik. Karena itulah sejumlah komposer yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI mendesak terkait revisi Undang-Undang Hak Cipta. Menurut para anggota AKSI, persoalan utama dalam sistem royalti di Indonesia sebenarnya cukup sederhana. Undang-Undang Hak Cipta yang disahkan pada 2014 sejatinya sudah memberikan perlindungan hukum. Namun, ada beberapa pasal yang perlu direvisi untuk menghindari kesalahpahaman dalam implementasinya. Aksi perjuangkan untuk kebaikan industri musik Indonesia. Dan dari message yang bisa kami sampaikan pada hari ini, kita selalu support industri ini supaya lebih baik. Tadi data-data dan masalah-masalah yang ada sudah kita paparkan semua, baik dari aksi sendiri, kemudian tadi ada dari Dirjen juga, sama-sama memberikan apa sih inventaris masalahnya yang terjadi. Jadi sekarang ini posisinya kami tetap mensupport dan mendorong percepatan perubahan daripada Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang memang sekarang sedang masuk revisi di Prolegnas DPR RI. Dan kami juga lagi mau memperjuangkan terus adanya perubahan nasib daripada pencipta lagu melalui teknologi yang baru, yaitu direct license, yaitu pembayaran langsung kepada pencipta secara real time, akuntabel dan juga transparan yang langsung diterima oleh pencipta. Kira-kira seperti itu. Ya memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa ini memang sudah menjadi budaya yang sangat lama dan menjadikan kerugian bagi para pencipta, terutama ya yang pencipta zaman dulu ya Mas Bio ya, zaman-zaman tahun 70-80-an, mungkin di 90-an juga mengalami, bahkan di pencipta yang sekarang pun masalah ini juga kita alami. Dengan adanya DDL yang diinisiasi oleh AKSI, DDL ini sifatnya hanya membantu dan sebagai sebagai partner kerjanya LMK yang udah ada. Karena mau tidak mau dan ini harus, karena sejauh ini LMK yang kita anggap bisa memberikan kontribusi yang besar buat para pencipta lagu ternyata belum berhasil memberikan efek manfaat ekonomi buat para pencipta lagunya, terutama sekali untuk performing right, konser, pertunjukan musik dan show. Jadi dengan adanya DDL ini nanti akan menjadi partner atau menjadi tandem daripada LMK yang sekarang ada, supaya benar-benar bisa berjalan antara dari license atau dengan yang dijalankan, sistem yang dijalankan oleh LMK yaitu blanket license, ini bisa berjalan bersama. Dan kita sebut ini mungkin ya namanya hybrid license lah. Jadi direct bisa, blanket bisa, tergantung para pencipta lagu mau seperti apa. Jadi best practice saja, mau pilih yang direct license atau yang blanket license. Tadi kan dibilang kalau diizinkan dalam revisi undang-undang. Jadi seolah-olah sekarang kalau kita mau pakai DDL kan landasannya kan menunggu Nah, revisi. tadi saya sudah sampaikan bahwa di Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang 28 tahun 2014 itu di pasal 81 itu sudah mengizinkan pencipta itu untuk melakukan perjanjian sendiri. Yes. Nah jadi itu landasannya. Kalau memang kemudian ingin dipertegas boleh-boleh saja, tapi artinya bukan berarti hari ini tidak ada landasannya. Landasannya ada di pasal 81. Jadi biar jangan sampai keliru kalau nanti misalnya kemudian ada orang-orang yang dari license-nya secara langsung dianggap itu menyalahi aturan. Itu yang pertama. Yang kedua,
karena ini perbuatan keperdataan kan begitu ya, kekayaan seseorang, maka di sini berlaku yang namanya ajas pacta sunt servanda dari itu, bahwa kesepakatan para pihak itu dapat menyampingkan undang-undang. Ya makanya dalam pasal 81 juga dikatakan kecuali diperjanjikan lain kan begitu. Nah, jadi artinya biar informasinya tidak salah seolah-olah sekarang ini tidak ada landasan hukumnya dan keliru kalau misalnya kemudian penyanyi itu, pengguna itu melakukan pembayaran secara langsung kepada penciptanya. Ya. Mas Dhani maksudnya turut mengawal kasus ini ya Mas Oh, Dhani? nggak cuma kasus ini. Sebentar lagi ada kasus baru nanti. Minggu depan kita coba pers. Apa juga Pak deh. Apa dari sini, Pak? Iya dong. Yang pertama kan Agnes sudah. Satu lagi juga penyanyi sangat terkenal. Siapa pada? Kita tunggu minggu depan.